mudah menghabiskan, sulit menabung. Pemula biasanya menghabiskan poin berburu untuk obat dan keterampilan. Kadang ada makhluk lucu. Mereka dapat poin dari menjual barang khusus di planet mereka. Seberapa keras seorang monopolis? Dia harus berlutut di hadapan modal yang sangat besar. Ini hanya perlombaan poin baginya. Dia beli semua barang bagus dari pendatang baru. Ia langsung mengajukan keluhan hingga keputusan penangguhan operasi selama 3 bulan diterima. Setelah itu segalanya akan lebih mudah. Setelah 3 bulan, lakukan semuanya lagi. Seberapa gigih dia tetap akan menyerah. Akhirnya, tidak ada yang tersisa kecuali menjual barang dengan harga tetap pada waktu tertentu. Tentu saja, dia akan menjadi monopolis. Kalau dia mau melawan, dia ajukan keluhan lagi soal penangguhan. Dia lihat baterai dan jendela sistem. Dia bertanya, "Selesai?" Protagonis tersenyum, menggaruk kepala. Semua sudah terjual, harus beli lebih. Setelah beberapa waktu, dia ke toko, mengumpulkan semua yang dibutuhkan, lalu pergi. Para pekerja membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Dia membalas dan pergi ke motel Pyeongchang. Dia membuka kotak dan berkata, sepertinya ada yang ingin menakutinya. Dia sudah menjual banyak barang selama ini, jadi akan sulit baginya. Dia melihat baterai dan berkata, baiklah, putaran kedua dimulai. Setelah itu, protagonis melihat sistem dan berkata terkejut, tidak ada keluhan lain. Sepertinya pemain lain mulai membeli, tapi dia tetap beli meski harganya 2 kali. Dia akan melahapnya hidup-hidup. Dia akan untung, jadi kali ini harga naik 3 kali. Malam tiba, sistem lapor dia punya lebih dari 10 miliar poin. Dia sudah langka, bisa pakai barang pahlawan. Daftar barang yang bisa dibeli. Penjualan sekarang dibuka untuk 100 barang. MC, melihat poin yang ada, awalnya tidak suka, tapi sekarang berterima kasih atas pertarungan ini. Ngomong-ngomong, berbahaya untuk menaikkan harga lebih jauh, karena jumlah keluhan hampir sama dengan jumlah penjualan awal. Apakah dia harus menyesuaikan jumlah dan mengganti nama produk? Dia ingin tahu apakah dia bisa membelinya. Crow melihat jendela sistem dan bertanya, apakah dia akan menyerah sekarang? Dia perlu beristirahat dan memulihkan diri. Butuh waktu lama untuk defisit menjadi surplus. Ketika harga meningkat 4 kali, itu sangat mengganggu, tetapi jika ini terus berlanjut, akan sulit. Dia bisa toleransi kenaikan harga 4 kali. Gila, dia sudah di batas juga. Dia melihat sistem dengan terkejut dan bertanya, apa? Sistem bertanya, maukah dia membeli baterai besar untuk berkemah? Setelah membeli, produk tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Dia berteriak kesal sambil memegang kepalanya. Dia mendaftar 70 baterai. Jika dibeli, totalnya 2,1 miliar poin. Dia bertanya, apakah ini layak? Jika dia yakin, dia bisa berinvestasi lebih dari 2,1 miliar. Namun, ada masalah. Dia tidak tahu seberapa jauh. Karena cemas, dia memeluk lututnya di kursi, menutup jendela sistem, dan berkata, dia akan berhenti. Di saat yang sama, notifikasi muncul di depan protagonis. Produk yang dia daftarkan telah terjual. Dia menyadari bahwa, karena tidak ada lagi keluhan, tampaknya dia menyerah. Sepertinya baterai berkapasitas tinggi itu dibeli oleh orang yang sudah membeli sesuatu darinya. Dia tertawa dan bertanya, siapa yang mau beli? Dia menggaruk telinganya dan berkata, karena orang ini, dia harus menjual lebih awal. Setelah beberapa waktu, dia keluar dan berkata, barang biasa semakin populer, baik beli lebih banyak. Dia pergi ke toko elektronik bekas. Iblis wanita itu bertanya, mesin arcade rumah? Jendela sistem menjawab, mesin arcade rumah, ukuran 32 inci. 2 orang bisa bermain, ada speaker audio, sistem LED, cartridge dibeli terpisah. Dia terkejut. Cartridge? Jendela sistem, cartridge, 8.000 permainan, kompatibel dengan mesin arcade rumah. Dia bertanya, apakah ini layak dibeli? Protagonis kembali ke motel dan bertanya, berapa banyak perbedaan level keterampilan baru dari yang lama? Jendela sistem melaporkan poin yang terkumpul. 14.342.767.124. Dia merasa terkejut. Apa? Dia mendapatkan notifikasi untuk naik level ke heroik. Pemain harus mengumpulkan 1 triliun poin. Dia terkejut. 1 triliun? Kenapa kesulitan melonjak? Dia menghela napas dan berkata, jalannya sulit. Dia menemukan produk yang diperlukan dan bilang, eliksir legendaris, menyembuhkan semua luka. Penggunaan berulang dalam 24 jam tidak berpengaruh, barang konsumsi.
Dia bilang bisa beli eliksir setelah skillnya heroik. Ada hal lain selain bisa menambah 100 posisi? Dia tertarik ulasan konsol game biasa. Bartuk menulis, ini menyenangkan, barang murah untuk menghabiskan waktu. Dia merekomendasikannya. Alisnya terkejut. Ini murah? Barang ini tidak memberi kemampuan. Harga tidak masuk akal. Chinsolin setuju. Jangan buang poin. Lebih baik tidak beli. Bartuk menjawab, pengemis yang hanya menghabiskan poin untuk hidup. MC bertanya, apa ini? Dia buka ulasan pencukur listrik. Biasa, Bartuk menulis, ini sampah. Dia biasanya tidak menulis keluhan, tetapi yang ini sangat mengganggu. Ini bahkan menarik, jangan pernah membeli ini. Barang ini hanya bisa merapikan jenggot. Mikobis dan Tasha setuju. Protagonis bertanya, apa yang mereka tulis di produk lain? Dia membuka peningkatan kekuatan. Biasa. Bartuk menulis bahwa dia merekomendasikan ini, penting untuk pemula, dan hanya 5 juta. Nishio setuju, dan Teru menulis bahwa banyak penjual barang ini. Jangan beli sembarangan, beli yang harganya sampai 5 juta poin. Protagonis menyadari bahwa Bartuk selalu ada, dan apakah dia meninggalkan ulasan untuk produk baru? Dia membuka produk, baterai kapasitas besar. Biasa, Bartuk menulis ini lebih baik dari baterai, tetapi dia meragukan penjual melihat pelanggan sebagai dompet. Jika ada baterai besar menggantikan yang biasa, kenapa baru diunggah sekarang? Ya, tentu saja, agar dia bisa menjual sebanyak mungkin. Dia yakin banyak yang membeli baterai biasa, karena alat ini menggunakan itu. Dia salah satu dari mereka. Dia membeli banyak baterai untuk pemula dan menyimpan yang diperlukan. Tetapi, setelah dia membantunya, baterai ini berubah menjadi sampah. Tebakan yang sederhana, karena baterai ini dijual dalam jumlah besar, mungkin ada yang lebih kuat dari ini. Bipar menulis bahwa dia setuju dengannya. Seiring waktu, baterai besar yang dibeli juga akan menjadi sampah. Sejujurnya, dia merasa harga baterai besar itu juga terlalu tinggi. Chan menulis bahwa dia tidak bisa tidak membelinya, karena sangat nyaman. Dia merasa sudah kecanduan. Sudbi menyarankan untuk tidak membeli, karena saat menekan tombol beli, mereka mungkin merasa terjebak. Kita perlu melakukan boykot. Ekal apa my eye. Harga pasti akan turun. MC melihat bahwa ini adalah ulasan yang keras, meskipun ada produk yang bisa digunakan terus-menerus dengan batu ajaib sebagai penggerak. Namun, harga untuk barang semacam itu di bumi ternyata sangat tinggi. Dia tidak bisa menjualnya. Reaksi terhadap mesin slot tidak buruk. Dia berbaring dan hanya melihat barang. Setelah beberapa waktu, dia menemukan produk menarik dan berkata, hewan peliharaan, jendela sistem menunjukkan, telur naga merah dengan segel penyerahan. Hati-hati, setelah dibeli, itu akan langsung menetas. Bayi itu akan patuh pada orang pertama yang dilihat. Protagonis marah, dan juga tentang harga-harga. Lalu dia membuka ulasan. Bartok bilang, sulit sekali membesarkannya. Jika Anda terlalu santai, itu bisa menyerang pemiliknya. Jadi perlu perhatian khusus. Usaha yang cukup, saat besar, hewan itu akan membantu. Gordon Brew mencatat bahwa meskipun ada segel subordinasi, harga 300 miliar poin itu sangat tinggi. Protagonis bilang hewan peliharaan itu barang mewah, bukan praktis. Dia berbaring di bantal, takut membayangkan harga eliksir legendaris. Saat itu, teleponnya berdering, dan dia terkejut bertanya, ada apa? Karena dia menelepon di waktu ini. Lalu dia menjawab, dan ibunya bertanya, apakah dia tahu Taon dari Guild Sowu? Dia bertanya, Taon? Dia tidak yakin tentang itu. Dia bilang, dia kepala tim rekrutmen kedua Guild Sowu. MC sadar, mereka bicara tentang seseorang, dan bertanya kenapa dia menyebutnya. Dia bilang orang itu datang ke rumah mereka. Dia marah, ke rumah mereka. Dia memastikan itu, dia ada di depan pintu. Apakah dia harus membiarkannya masuk? Dia bilang dia akan meneleponnya sendiri sekarang, dan jangan buka pintu untuknya. Dia terkejut. Apakah dia tidak datang dengan niat baik? Dia bilang, dia akan menjelaskan semuanya nanti. Dia bilang, dia mengerti, dan dia tidak perlu berlebihan di sana karena mereka. Dia bilang, dia akan menyelesaikan semuanya, jadi tidak perlu khawatir. Dia setuju, lalu protagonis menelepon Taehyung, dan dia bilang senang mendengar darinya. Dia menunggu panggilannya. Protagonis marah dan bertanya, apa yang kau lakukan? Mengapa dia datang ke rumah ibunya? Dia tertawa dan bilang bahwa dia tampak sangat gelisah. Pertama, dia perlu tenang. Dia datang dengan niat baik. Mereka tahu kondisi ayahnya. Pasti sulit baginya sendiri, jadi dia hanya ingin memberitahu ibunya yang sebenarnya. MC bilang, mereka ingin kontrak bukan dengan ibunya, tapi bersamanya. Tong bilang ini benar, tapi keputusan serius harus setelah bicara dengan keluarga. Dia bilang itu bukan urusannya. Taeyong melihat dia sangat serius. Mereka memberi jumlah yang dia mau. Kenapa dia keras kepala?
Dia marah dan masih bertanya setelah mengirim kontrak. Taeyong bertanya, bagaimana dengan ini? Apakah dia marah? Protagonis terkejut. Apakah dia tidak tahu? Dia bertanya pada pengacara, dan itu bukan masalah kecil. Tong bilang itu hanya asuransi untuk situasi tak terduga. Jika dia pemain berbakat yang mereka mau, tidak akan ada masalah. MC bilang, jika dia bukan yang mereka kira, jendela statusnya akan sia-sia. Dia tersenyum dan bilang, harus berpikir matang. Mereka adalah Guild Seowu. Protagonis berpikir, jika tidak ada klausul tentang jendela status, dia akan menandatanganinya, tetapi sepertinya Guild Seowu tidak bisa menerimanya. Dia menambahkan dengan senyuman, jika itu yang mereka mau, maka dia akan ganti nomor teleponnya, jadi mereka tidak bisa menghubunginya lagi. Jika mereka ganggu ibunya, mereka tidak akan lolos. Taehyung melepaskan telepon dan berkata marah, anak ini sombong. Dia lalu menelepon bawahannya untuk menanyakan lokasinya. Bawahan itu mengonfirmasi, dan dia bertanya di mana. Dia menjawab, di sini. Taehyung terkejut. Ini wilayah Guild Osan? Pekerja bertanya, apa yang harus dilakukan? Dia menyuruhnya menghubungi Guild Woohyun, dan memberitahu mereka bahwa mereka sudah mulai. Om Sonjin Alming. Dia menutup telepon, dan berkata, tidak, mereka tidak akan membunuhnya. Tetapi jika mereka menakutinya, dia akan datang. Setelah beberapa waktu, protagonis berbelanja lagi, dan berkata bahwa dia perlu membeli sebanyak yang diizinkan. Dia melewati bagian elektronik. Dia mengunjungi toko pakaian mahal, dan setelah beberapa waktu, dia merasa sudah cukup. Setelah itu, dia masuk ke portal, dan setelah meregangkan otot, dia merasa sudah saatnya berburu. Monster-monster itu berlari ke arahnya. Dia mengayunkan senjatanya dan memenggal mereka. Dia kemudian memotong monster lain, menyerang dari belakang, dan menargetkan monster yang tersisa. Setelah 5 jam, dia bilang sudah selesai. Jendela sistem muncul di depannya, mengatakan, pencapaian luar biasa, legendaris. Dia membunuh 10.000 kodok humanoid sendiri. Dia menerima gelar eksekutor kodok humanoid, legendaris. Dia tersenyum, menyadari bahwa dia selesai lebih cepat. Dia melihat layar ponselnya dan berkata, oke, masih ada waktu untuk pergi ke penjara Goblin. Beberapa bandit mengikuti, dan pemimpin mereka bertanya, apakah ini dia? Rekannya menjawab, ya, dan dia ingin mengikuti. Dia kemudian mengambil senjata di belakangnya. MC masuk ke dungeon dan melihat. Untuk pertama kalinya, Arya berburu di hutan besar. Haruskah dia masuk diam-diam? Dia melihat penjaga di pintu masuk dan menggunakan stealth untuk melewati mereka. Dia melihat Goblin dan berkata bahwa dia tidak akan terlihat. Apakah dia mulai? Dia lalu mengarahkan energi di tangannya dan melepaskan proyektil sihir ke Goblin, mengenai monster itu. Dia melepaskan bola api ke monster lain. Lalu, dia melihat ke samping dan melihat kelompok lain datang. Sambil tersenyum, dia berkata, pintar sekali. Dia menyerang mereka lagi dengan sihir. Tiba-tiba, dia merasakan jarum tajam menuju ke arahnya. Dia berbalik dan melihat ke samping berkata, dari sana. Beberapa goblin mengarahkannya. Dan sekejap kemudian, mereka melepaskan jarum. Protagonis berkata, jubah ini tahan lama. Lalu, dia memenggal lawan yang tersisa. Dan, setelah naik ke cabang tinggi, dia berkata, saatnya selesai. Dia menangkap goblin dan menjatuhkannya. Monster yang tersisa bingung, tetapi dia terus maju dan memenggal mereka. Dia berkata, sudah. Dia mengulurkan tangannya dan membuka subruang, lalu bertanya, apakah masih ada yang tersisa? Pria itu berteriak, siapa yang membuat kekacauan di wilayah mereka? Protagonis bertanya, bingung. Benarkah, para pemain? Pemburu menunjuk dan berkata bahwa itu sepertinya MC. Dia bertanya, kenapa protagonis berburu di sini? Hyun Sung berkata, dia bayar sama, jadi kenapa itu wilayah mereka? Pemburu melangkah dan berkata bahwa mereka berburu di sini setiap hari, jadi itu tempat mereka. Protagonis harus meninggalkan semua batu. MC akan tinggalkan semua gearnya sebagai permintaan maaf. Hyun Seung pikir mereka gila. Dia sudah membaca tentang hal itu di internet, tapi tidak pernah berpikir akan mengalami situasi seperti ini. Protagonis menegaskan bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Pemburu tersenyum menyeramkan dan berkata bahwa MC tampaknya tidak mengerti cara yang baik. Hyun Seung berpikir senjata modern seperti senapan dan bom digunakan di dungeon. Tetapi elektronik tidak berfungsi, jadi jika ada masalah, pemain harus bergantung pada kesaksian pemain lain. Kematian pemain di dungeon biasa saja. Kejadian ini biasanya dianggap sebagai kecelakaan akibat kelalaian pemain saat melawan monster. Ada yang memanfaatkan ini. Penjahat yang mengambil barang dari pemain lain. Mereka bisa membunuh. MC menatap mayat monster dan berpikir, mengapa mereka masih mengganggu setelah melihat semua ini? Pemburu tahu protagonis tidak mengerti.
mereka akan menunjukkan. Pemburu memerintahkan serangan. Hinsung menutup matanya dan merasa semuanya lambat. Dia melihat tombak di tanah. Protagonis menggenggam senjata dan melihat lawan. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong senjata pemburu. MC melancarkan tendangan hebat ke musuh dan pemburu terlempar ke samping dengan cepat. Hinsung memukul dagu pemburu dan berhenti untuk melihat lawan yang tersisa. Pemburu marah memanggil protagonis Freak dan menyuruhnya mati. Lawan segera menyerang. Dengan satu gerakan senjatanya, MC memotong pedang lawan dan langsung menendang wajah pemburu itu, membuatnya jatuh ke tanah. Dia melompat dan mengarahkan senjatanya. Pemburu itu berlari melewati protagonis dan terluka, membuat protagonis marah dan menaruh tangannya di kepala lawan. Dia menghantamkan kepala pemburu ke tanah dengan keras. MC marah dan menyebut mereka aneh. Dia menoleh dan melihat lawan yang berlari. Gyeonsung menciptakan portal dan bertanya. Begitu, dia mengangkat perisainya. Protagonis tersenyum dan teriakan terdengar dari hutan. Jan Woo-hyun tersenyum di hutan, mencatat bahwa mereka melakukan tugas dengan baik. Membunuhnya lebih mudah, tapi sekarang mereka hanya bisa membatasi diri pada satu kaki. Dia keluar dari hutan, MC melihatnya. Gyeonsung bertanya, "Pegawai keamanan?" Woo-hyun menatapnya dan diam. Protagonis tegang, para pemburu berbalik. Woo-hyun bertanya, "Apakah MC yang mengalahkan?" Hyun-sun menjawab tenang bahwa mereka yang memulai. Pedang cepat menuju protagonis, dia blokir serangan dengan perisai. Woo-hyun berpikir, siapa MC dan bagaimana pemula ini bisa menangkis serangannya? Protagonis tidak layak untuk dungeon ini. Woo-hyun tertawa. Dia bilang, lelah dengan protagonis. Woo-hyun hati-hati. Dia mengayunkan senjata, sepertinya tidak akan berakhir dengan satu kaki. Woo-hyun cepat ke MC, Hyun-sun tegang. Woo-hyun melompat untuk menyerang. Dia tersenyum dan melihat wajah protagonis. Dia menyerang dengan pedang, tetapi MC memblokir serangan dengan perisai. Woo-hyun tersenyum menakutkan. Hyun-sun pikir lawan kuat. Woo-hyun berbeda dari yang dia hadapi. Kekuatan dan kecepatan, tidak. Woo-hyun lebih baik dari protagonis, dan lawan lebih terampil. Pedang Hyun-sun juga hebat. Tanpa perisai, dia pasti akan. Protagonis berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Dia harus pergi. MC membuat tombak api di tangannya, dan Woo-hyun langsung tegang. Tombak itu melesat cepat ke wajah pemimpin, dan ledakan yang kuat menggema. Woo-hyun batuk di asap gelap. Hyun-sun berlari cepat ke hutan. Woo-hyun, marah dan rambutnya hangus, berteriak betapa beraninya serangga ini. Protagonis terkejut dan berpikir sambil menoleh bahwa itu bukan serangan fatal. Dia menahan diri dengan sia-sia. Musuh cepat mendekat dan menyerang. Pedang mengenai perisai protagonis. MC dengan cepat duduk di tanah, mengalihkan serangan musuh. Woo-hyun melihat ke samping dengan bingung. Dia segera melompat dengan niat menyerang. Hyun-sun tersenyum melihat musuh. Dia memukul tanah dengan api. Woo-hyun marah dan berteriak bahwa protagonis itu aneh. Dia mengarahkan pedangnya ke asap, tetapi MC menghentikannya. Woo-hyun tersenyum dan melihat protagonis, menyadari dia menemukannya. Hyun-sun melihat senjata datang dan melompat ke samping, merasa ada yang salah. Musuh tidak mau membunuhnya. MC berlutut dengan perisai di belakangnya. Dia melempar tombak berapi dan terjadi ledakan. Woo-hyun menutupi wajahnya dan berteriak bahwa orang aneh ini muncul lagi. Ledakan lain langsung mengguntur. Woo-hyun batuk dengan marah. Awan asap naik di antara pepohonan. Protagonis cepat-cepat berlari ke hutan dan bertanya apa yang harus dibeli. Dia menekan jendela sistem dan bertanya, apa ini? Kurang dari 20 miliar poin. Jendela sistem memberitahu apakah dia ingin membeli buku keterampilan pasif insting bertahan peringkat pahlawan. Setelah dibeli, tidak bisa dikembalikan. MC bilang bahwa